Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Nah, aktivitas rekrutmen itu mempunyai tujuan, yaitu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Nah, selanjutnya tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber untuk mendapat calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Nah, mencari dan menarik calon. Mencari dan menarik calon ada dua, yaitu mencari dalam dan mencari dari luar. Jika mencari dari dalam, yaitu meminta bantuan karyawan lama, mencari dari arsip, bank data pelamar, mengumumkan secara terbuka di dalam perusahaan. Mencari dari luar, yaitu memasang iklan, lowongan, menyusun iklan lowongan, tetapkan target audiensnya, rancang isi iklan seperti judul utama, gambar, uraian jabatan, persyaratan jabatan, cara mengajukan lamaran, alamat, dan lain-lain. Ukuran iklan, pilihan media, iklan terbuka atau tersamar, menyantumkan identitas perekrut atau tidak, memanfaatkan jasa dinas tenaga kerja setempat, misalnya untuk tenaga pelaksana dari mulai yang tidak terampil atau terampil. Contohnya Departemen Tenaga Kerja atau BLK. Memanfaatkan jasa pencari atau penyalur tenaga kerja, misalnya agen atau biro tenaga kerja sesuai ketentuan Undang-Undang Ketatanegaraan Republik Indonesia, menggunakan jasa konsultas dan headhunter seperti tenaga manajerial. Rekrutmen langsung di kampus, rekrutmen melalui organisasi profesi seperti IMA, ISI, PII, dan lain-lain. Seleksi calon, yaitu adalah proses memilih dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi perusahaan yang ada saat ini. Tujuan seleksi adalah untuk mencocokkan secara benar orang-orang dengan pekerjaan the right man on the right place. Dasar seleksi antara lain adalah analisis jabatan, perencanaan SDM, rekrutmen. Nah, proses seleksi itu adalah yang pertama screening lamaran, yang kedua tes mengisi formulir lamaran, yang ketiga tes kemampuan pengetahuan seperti tes kemampuan numerisi, tes inteligensia dasar, tes kemampuan dan keterampilan teknis, tes pengetahuan umum, tes psikologi, tes dexterity, tes kemampuan atau daya tahan fisik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah wawancara. Proses wawancara yaitu persiapan wawancara, pengarahan, pertukaran informasi, terminasi, pengakhiran wawancara. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Hubungan seleksi dengan perencanaan SDM. Yang pertama, analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan proses yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, skill yang dibutuhkan, hasil, dan lingkungan kerja dari suatu pekerjaan. Kedua, rencana SDM. Perencanaan SDM adalah sebuah proses yang berlangsung secara sistematis sebagai upaya untuk mengoptimalkan SDM yang merupakan aset penting perusahaan. 3. Rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menarik, screening, dan memilih orang yang memenuhi syarat pekerjaan. Proses seleksi yang pertama, orientasi, latihan dan pengembangan, perencanaan karir, penilaian prestasi, kompensasi, dan audit personaliaan. Perbedaan rekrutmen dan seleksi rekrutmen. Rekrutmen mengacu pada proses identifikasi dan memikat serta motivasi calon karyawan untuk melamar. Rekrutmen dikatakan positif bila dapat menarik pelamar sebanyak-banyaknya. Kegiatan awal rekrutmen adalah mendesain ulang syarat jabatan. Kegiatan akhir rekrutmen, kesediaan pelamar mengisi belangko lamaran. Sedangkan seleksi berkaitan dengan mengambil calon karyawan yang tepat dari kolom pelamar.
Seleksi dikatakan negatif karena akan berusaha menghilangkan calon pelamar yang tidak memenuhi syarat. Kegiatan awal seleksi adalah mencocokkan informasi dalam belangko lamaran dengan syarat jabatan. Kegiatan akhir selesai adalah penerimaan karyawan. Keuntungan dan kerugian perekrutmen secara internal dan eksternal. Rekrutmen secara internal mempunyai keuntungan yaitu: 1. Memberi motivasi kerja kepada seluruh karyawan untuk meraih prestasi. 2. Menumbuhkan loyalitas tinggi dari para karyawan pada pemimpin. 3. Timbulnya kepedulian internal lebih dalam karena pemimpin selalu mengutamakan karyawan perusahaan. Kerugiannya yaitu: 1. Tidak mendapatkan ide baru dari sumber baru. 2. Timbulnya persaingan internal dalam memperebutkan posisi tertentu. 3. Pemimpin harus menghabiskan energi dan finansial khusus untuk mendidik kader internal agar betul-betul mampu berkompetisi dengan karyawan handal dari luar perusahaan. Rekrutmen secara eksternal mempunyai keuntungan. Yang pertama, membangun jaringan lebih luas. Yang kedua, kemungkinan dapat mengubah atau mempengaruhi perilaku atau sikap dan mental karyawan atau departemen. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi sangat tinggi. Sedangkan kerugiannya yaitu: 1. Membuat iri hati karyawan yang ada. 2. Perlu penyesuaian. 3. Tawar-menawar gaji bisa sangat tinggi dan sulit dipenuhi oleh manajemen perusahaan. Pemeriksaan kesehatan. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah untuk meyakinkan bahwa calon tersebut dalam kondisi fisik dan mental yang sehat dan prima. Beberapa perusahaan mewajibkan untuk pemeriksaan kesehatan bagi seluruh anggota perusahaan calon karyawan yang menjadi tanggungannya, khususnya istri atau suami dan anak-anak. Biasanya untuk mencegah di mana seorang karyawan yang tergabung dalam perusahaan dalam usia yang tidak muda lagi ternyata mempunyai anggota keluarga menderita penyakit bawaan yang tidak dapat disembuhkan, sehingga biaya perawatannya terpaksa menjadi beban perusahaan sampai karyawan tersebut pensiun. Pengecekan referensi adalah suatu usaha untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai latar belakang dan sifat calon. Biasanya berupa konfirmasi keterangan yang telah diberikan oleh calon dalam melamar mereka atau selama wawancara. Pengecekan dilakukan sebelum calon dipanggil untuk wawancara akhir dan harus ada laporan tertulis mengenai hasil pengecekan tersebut oleh pejabat yang melakukannya. Laporan hasil seleksi: apabila seluruh proses seleksi telah selesai, petugas yang melakukan seluruh proses akuisisi harus membuat laporan untuk diajukan kepada pimpinan unit yang membutuhkan orang dan kepada atasannya. Laporan hasil seleksi harus dilengkapi dengan penjelasan tentang hasil pemeriksaan kesehatan dan pengecekan referensi serta usulan tentang syarat-syarat dan kondisi kerja yang akan dimasukkan dalam surat penawaran kerja atau perjanjian kerja dengan calon yang bersangkutan.